Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini perkenalkan, nama saya Zikri Valdi, NPM 19053, dan partner saya Ivan Alvino RPP NPM 19063 akan mempresentasikan tentang laporan praktikum modul ketiga, yaitu Dreamweaver. Nah, modul 3 Dreamweaver. Bab pertama yaitu pendahuluan, yaitu yang pertama latar belakang. Sistem informasi manajemen adalah studi tentang komputer dan komputasi dalam lingkungan bisnis. Ilmu komputer berfokus pada mesin, sementara sistem informasi atau sistem informasi manajemen berfokus pada bagaimana IT dapat mendukung strategi dan operasi organisasi. Konsep ini mencakup apa yang dapat dilakukan komputer dalam bidang ini, bagaimana orang memproses informasi dan cara terbaik untuk membuatnya dapat diakses dan selalu mendapatkan informasi yang up to date. Dengan menggunakan sistem informasi manajemen, berbagai macam pekerjaan yang ada hubungannya dengan analisis manajemen selalu dapat diselesaikan dengan cepat. Sedangkan Adobe Dreamweaver adalah program yang digunakan untuk membuat atau menyunting halaman web. Software Dreamweaver dikeluarkan oleh Adobe System, yang mana Adobe Dreamweaver ini dirilis pada tanggal 21 April 2012 untuk versi yang paling terbarunya. Aplikasi ini banyak digunakan oleh para programmer, desainer, dan developer web dikarenakan kemudahan dalam penggunaannya, kelengkapan fiturnya, dan juga dukungan terhadap teknologi yang kekinian. Adobe Dreamweaver menyediakan fitur editor WYSIWYG atau sering disebut dengan what you see is what you get, atau dalam bahasa kesehariannya disebut dengan design view. Dengan fitur yang ada pada Adobe Dreamweaver, membuat suatu web bukanlah hal yang sulit bagi seorang pemula sekalipun. Pada modul ini dijelaskan bagaimana cara membuat sistem informasi berbasis web dengan menggunakan aplikasi Dreamweaver. Selain itu juga dijelaskan bagaimana cara menggabungkan database dengan web. Setelah Dreamweaver selesai dibuat, tampilannya juga dapat dimodifikasi sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Pada permasalahan kali ini adalah bagaimana membuat Dreamweaver untuk sistem informasi penyewaan alat musik agar antara database penyewaan alat musik dan website dapat terhubung sebagai suatu sistem informasi manajemen. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada praktikum Dreamweaver ini adalah bagaimana membuat sistem informasi berbasis web menggunakan Dreamweaver tentang sistem informasi penyewaan alat musik. Sedangkan tujuan praktikum pada modul kali ini yaitu 1. Praktikan dapat membuat setiap tampilan-tampilan halaman yang ada pada web sistem informasi penyewaan alat musik dengan menggunakan aplikasi Dreamweaver. Yang kedua, praktikan dapat memahami cara menautkan database dengan website sistem informasi penyewaan alat musik menggunakan aplikasi Dreamweaver dan dapat menampilkan serta memberikan input kepada database melalui website yang dibuat. Yang ketiga, yaitu untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Dreamweaver itu sendiri. Sekarang saatnya kita membahas tentang bab kedua, yaitu tentang tinjauan pustaka. Yang pertama tentunya yaitu berkaitan tentang sistem informasi manajemen. Yang seperti saya sebutkan tadi di pendahuluan bahwa sistem informasi manajemen atau SIM adalah suatu sistem informasi yang selain melakukan pengolahan transaksi yang sangat berguna untuk kepentingan organisasi, juga banyak memberikan dukungan informasi dan pengolahan untuk fungsi manajemen dalam pengambilan keputusan yang tertera dalam buku Gaul keluaran tahun 2008. Dapat kita simpulkan bahwasanya sistem informasi merupakan suatu sistem yang saling terkoneksi antara satu sama lain yang dapat mendukung kegiatan. Selanjutnya, setelah kita mengetahui arti dari sistem informasi manajemen, kita dapat melihat beberapa manfaat dan fungsi dari sistem informasi ini, antara lain 1. Meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat dan akurat. Yang kedua, menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Yang ketiga, mengembangkan proses perencanaan yang efektif, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi yang dibuat, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas lebih dalam tentang apa itu Dreamweaver dalam subbab B, yaitu pengertian Dreamweaver. Dulunya program ini bernama Macromedia Dreamweaver dan dikelola oleh Macromedia
Versi pertamanya dirilis pada Desember 1997 dengan nama Macromedia Dreamweaver 1.0 untuk sistem operasi Mac. Kemudian pada Maret tahun 1998 muncul versi bersama untuk sistem Windows, yaitu Macromedia Dreamweaver 1.2. Seiring dengan berkembangnya waktu, Macromedia Dreamweaver ini produk-produknya akan diakuisisi oleh Adobe System, yang mana nanti akan memunculkan rilisan terbaru, yaitu menjadi Adobe Dreamweaver. Sedangkan sekarang ini versi terakhir Dreamweaver adalah Dreamweaver CC yang dirilis pada 21 April tahun 2012. Dreamweaver merupakan perangkat lunak web editor keluaran Adobe System yang digunakan untuk membangun dan mendesain suatu website dengan fitur-fitur yang menarik dan kemudian dalam penggunaannya dapat diimplementasikan baik untuk editor handal maupun yang masih amatir. Dreamweaver CS6 tergabung dalam paket Adobe Creative Suite atau CS yang di dalamnya terdapat paket desain grafis, video editing, dan pengembangan web aplikasi. Adobe Creative Suite 6 atau CS6 itu dirilis sama, yaitu pada tanggal 21 April 2012. Pada Dreamweaver CS6 terdapat beberapa fitur baru dari versi sebelumnya, seperti Fluid Grid Layout yang dapat mengatur multi halaman web dengan mudah, Web Font Manager, manajemen yang memungkinkan Anda untuk menggunakan font yang tersedia di web server, CSS Style Panel, yaitu tambahan untuk mobil grafis seperti bayangan pada elemen tertentu, gradient, membuat sudut oval, dan lain sebagainya. CSS Transition, special effect pada elemen, Font Gap, memungkinkan Anda untuk membangun aplikasi smartphone menjadi lebih mudah. Adobe Dreamweaver CC mudah digunakan, tapi di saat yang bersamaan juga sulit untuk pelajari. Bagus tidaknya sebuah website tergantung pada kemampuan penggunanya atau pemrogramnya. Artinya meskipun software ini menawarkan banyak fitur untuk pengembangan website, jika kita tidak bisa memaksimalkan pengetahuan dasar yang dimiliki, maka belum tentu website yang kita buat juga akan menjadi sangat menarik. Walaupun demikian, para pemula tetap bisa membuat website dengan menggunakan Visual Editor. Ada fitur drag and drop untuk memasukkan elemen HTML, dan Anda bisa langsung melihat perubahan yang terdapat ke website, sehingga dapat tervisualisasi secara nyata ketika Anda mengubah atau mengedit. Aplikasi ini atau aplikasi Dreamweaver juga menyediakan tutorial secara singkat untuk membantu Anda dalam memahami setiap bagiannya. Bahkan tutorial tersebut juga seolah memberitahu mengenai area yang sedang Anda kelola saat ini. Sebagai contoh, ketika mengeklik judul, maka kode terkait akan muncul di tool editor. Yang kedua, ada kode editor bawaan yang serbaguna. Keunggulan lain dari aplikasi ini adalah kode editor bawaannya yang serbaguna. Jika developer profesional ingin mengeksekusi kode pada text editor, mereka dapat melakukannya dengan fitur ini. Seperti yang kita tahu bahwa sesuatu di dunia ini tidak mungkin ada dengan kesempurnaan. Seperti Dreamweaver juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya antara lain, yang pertama, dapat membuat kerangka website dengan mudah dan cepat. Yang kedua, tersedia berbagai macam tema atau template, memiliki 3 tampilan, yaitu Code View, Design View, dan Split View, yang dapat digunakan oleh masing-masing kriteria dari penggunanya. Yang keempat, memiliki fitur Preview Live. Yang kelima, memiliki alat-alat khusus untuk membuat program berbasis web. Yang keenam, mudah dioperasikan oleh pemula. Dan yang ketujuh, memiliki banyak plugin. Selain itu, Dreamweaver juga memiliki kekurangan. Bekerja sebatas pada skill. Jika Anda berharap bisa menjadi seorang developer pro berbekal dari tutorial saja, mungkin Anda akan kecewa. Ditambah lagi, software ini merupakan layanan berbayar yang mahal dan tidak berlaku jika Anda membeli sekali untuk seumur hidup, tidak, tapi seperti Anda berlangganan, seperti itu. Yang akan kita bahas yaitu adalah website. Seperti yang kita sebutkan dari tadi tentang website. Menurut Lukman tahun 2024, website atau sering disebut dengan web merupakan dokumen-dokumen yang ada di internet yang dapat diakses pada jarak dekat dan jarak jauh. Dokumen yang terdapat dalam website berisi halaman web dan link. Dalam website, pengguna bisa berpindah dari halaman web satu ke halaman web yang lain dengan cara mengeklik pada halaman web. Perpindahan halaman dapat di antara halaman satu server maupun ke halaman server yang lain di seluruh dunia. Halaman dapat dibuka menggunakan perangkat lunak yang disebut browser, contohnya seperti Mozilla Firefox, Google Chrome, dan Internet Explorer. Selanjutnya, untuk membuat web, kita perlu membuat situs baru. Yang kedua, membuat file homepage, membuat header. Selanjutnya juga kita harus menambahkan navigasi home, menambahkan deskripsi website, membuat file CSS, membuat CSS selector untuk judul website, mengganti font judul, dan lain sebagainya.
Selanjutnya, kita juga dapat membuat tampilan website dengan template yang ada di Dreamweaver. Dengan template Permate ini, Anda akan selangkah lebih maju dan mendapatkan keuntungan berupa melihat bagaimana tampilan final situs akan terlihat bersama dengan kode yang digunakan. Jadi ketika Anda menggunakan sudah tahu visualisasi nyatanya seperti apa. Selanjutnya, adapun langkah-langkahnya seperti kita harus memilih template terlebih dahulu, kita mungkin bisa memasukkan logo dan teks, kita bisa memberi warna latar header, kita juga bisa mengedit hal-hal yang lain agar suatu website itu bisa sesuai dengan keinginan kita meskipun menggunakan template yang diberikan oleh Adobe Dreamweaver itu sendiri. Selanjutnya kita akan memasuki bab 3 yaitu tentang langkah pekerjaan. Sebuah perusahaan memiliki kegiatan untuk membuka sebuah sistem informasi tentang penyewaan alat musik yang dapat diakses melalui web. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah proses input dan pengarsaian data. Pada sistem informasi ini, database memiliki 5 entitas yaitu customer, studio musik, alat musik, admin, dan nota. Maka kami membuat sistem informasi berbasis web dengan menggunakan Adobe Dreamweaver sebagai aplikasi pembantu kami. Adapun langkah-langkahnya yang pertama, kita aktifkan terlebih dahulu Apache dan MySQL di Xampp. Setelah berlogo hijau, maka kita dapat membuat folder yang namanya sesuai dengan nama database di htdocs dan buat folder gambar di dalam database tersebut. Selanjutnya yang ketiga, kita bisa buka database yang telah dibuat di localhost, lalu klik menu privilege, kita akan menambahkan. Selanjutnya yang keempat, dalam add user ini, isi username dengan sewa alat musik, host pilih lokal, dan password isi 123456, lalu cek all global privilege dan klik go. Yang kelima, kita buka aplikasi Dreamweaver-nya dan klik PHP. Ubah tampilan desain menjadi klasik, klik site, new site, isi site name dengan database, dan local site folder, pilih folder dalam htdocs. Kita klik OK. Selanjutnya yang ke-8, kita klik server, klik tanda plus dan isi sebagai berikut. Server nama, connecting, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita klik advance pada server dan ganti server model dengan PHP MySQL, lalu save dan centang testing. Yang ke-10, klik advanced setting, pilih the default image folder dengan folder gambar, folder database, lalu kita save juga. Yang ke-11, kita klik tanda panah pada database dan klik MySQL connection dengan isian sebagai berikut, yaitu connection name koneksi, MySQL server localhost, username and root, database pilih data folder database, dan lalu kita tekan OK. Selanjutnya yang ke-12, insert tabel, kita buat 5 row dan 4 kolom. Selanjutnya kita akan membuat tampilan awal dengan kalimat pembuka dan link halaman yang terkait dengan cara blok teks dan cantumkan nama link.php, cantumkan gambar dengan membuka folder gambar, lalu drag ke tabel, save as dengan nama index.php, dan save as lagi dengan nama home.php. Yang ke-14, kita bisa klik binding, lalu plus recorder query, isi name dan admin, connection dengan koneksi, tabel dengan admin. Oke, lakukan langkah yang sama untuk entitas lain. Selanjutnya kita buat halaman login, dilanjutkan dengan pembuatan data. Langkah ke-17 yaitu kita buat tampilan gagal login, buat halaman sukses login, hampir sama. Kita buat tampilan input alat musik. Selanjutnya kita juga membuat tampilan untuk entitas yang memiliki atribut dengan tampilan menu di database Xampp. Ubah display AS menu untuk setiap atribut. Kita pilih items dengan from database. Kita pilih recorders. Terus selanjutnya kita sesuaikan entitas dan klik OK. Ke-21 kita buat tampilan data. Untuk ke-22 kita buat tampilan logout dan selesai. Sedangkan untuk penjalanan aplikasi akan dijelaskan oleh rekan saya Ivan Alvino. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivan Alvino Riansyah Putra Pratama, NPM 19032010063. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjalankan web yang telah kami buat tentang sistem informasi persewaan alat musik. Oke, langkah yang pertama kita buka Xampp Control Panel. Lalu kita klik Start pada Apache dan MySQL. Setelah Apache dan MySQL hijau, kita klik Admin.
dan secara otomatis kita akan dialihkan ke browser dan terbukalah PHP My Admin. Nah, di sini saya sudah membuat database yang bernama sewa alat musik, lengkap dengan tabel yang sudah terisi. Ada admin, lalu alat musik, customer, menghasilkan, nota, dan juga studio musik. Nah, di database sewa alat musik ini juga saya juga telah membuat privilege dengan username sewa alat musik dan hostname-nya localhost. Oke, untuk membuka web yang kami buat, kita klik pada new tab dan kita masukkan localhost/sewa alat musik. Nah, di mana link ini sudah kita buat pada saat kita membuat new site di aplikasi Dreamweaver. Nah, ini adalah tampilan indeks dari web kami, atau ini bisa dikatakan sebagai template dari web kami. Di atas ini ada header yang berisikan tentang nama web kami, Griffon Music, dan ada sedikit di sini ada arrange all musical instrument easily and reliably. Lalu di bagian samping kiri terdapat sidebar, ada Griffon Music. Di sini berisi informasi tentang alat musik yang kami sewakan. Ada bass, cajon, gendang, drum, keyboard, dan gitar. Lalu di bagian navigasi menunya ada home, login, help, dan about. Lalu di bagian footer ada create by Griffon Music. Nah, di bagian indeks ini, di bagian konten yang ini itu masih kosong. Oke, langsung saja kita ke bagian home. Nah, di sini bagian page home-nya di konten terdapat tulisan selamat datang di sistem informasi persewaan alat musik Griffon Music. Lalu yang selanjutnya kita beralih ke login. Nah, di login.php di sini ada username dan password, di mana ini adalah inputan dari username dan password dari pembeli, di mana ini saya taukan kepada tabel customer. Nah, di sini tabel customer atau penyewa. Ini adalah username-nya dan ini adalah password-nya. Oke, langsung saja kita coba untuk login. Di sini ada Zikri Rivaldi. Oke, kita coba dulu kalau misal password kita salah atau gagal untuk login. Kita baca aja passwordnya, lalu kita submit. Nah, di sini akan otomatis teralihkan ke link gagal.php. Nah, di bawah sini juga terdapat tulisan maaf login Anda gagal, pastikan username dan password yang Anda masukkan sudah benar. Oke, kalau kita masukkan dengan benar dengan nama atau username-nya Zikri Rivaldi dan passwordnya cus_000001. Oke, selanjutnya kita coba lagi Zikri Rivaldi dengan password cus_0000. Oke, kita submit. Nah, selanjutnya kita akan masuk, kalau login berhasil kita akan masuk ke page sukses.php. Nah, di sini ada tabel, di mana tabel kiri berisikan input dan tabel kanan berisikan data. Nah, di dalam tabel-tabel ini ada admin, alat musik, customer, menghasilkan, nota, dan studio. Di tabel data juga sama, terdapat tabel-tabel yang seperti di tabel inputan ini. Oke, yang pertama langsung saja kita ke input admin. Nah, di sini ada input admin, kita bisa menginputkan ID admin, ID studio, nama admin, alamat admin, dan nomor telepon admin. Nah, oke. Kalau misal kita insert record di sini, nanti akan muncul data pada data admin yang sebelah kolom sebelah kanan ini. Oke, langsung saja kita coba untuk menginputkan admin. Misalnya kita inputkan Fule, lalu nama admin, ID admin, maaf, kita inputkan HDM_00424 nih. Untuk nama admin Fule, alamat Sidoarjo,
dan nomor telepon 81. Nah, misal gini kita insert record. Nah, Sule tadi akan langsung masuk ke dalam data admin yang di kolom kanan tadi. Ini ada ADM 0024 Sule Sidoarjo dengan nomor telepon sebagai berikut. Nah, oke, kita kembali ke page sukses lagi. Ini juga ada inputan dari alat musik. Ada ID alat, ID admin, jenis alat, tipe alat, jumlah, dan harga sewa. Ini juga sama. Misal kita input alat yang baru, misal biola, jenis ID alatnya MSK misal 0097, jenis alat biola, tipe alat biola 3, 4, jumlahnya 3, harga sewanya misal 30.000. Nah, gini kita insert record, maka biola tadi akan masuk ke dalam data alat musik. Di sini ada MSK, biola 3/4 dan 30.000. Oke, di bawah sini juga ada tulisan input lagi atau kembali, dimana kalau kita input lagi akan make link ke input alat musik yang tadi. Oke, untuk tabel customer juga sama, ada ID customer, ID studio, nama customer, alamat customer, nomor telepon customer, dan juga bisa di insert record. Lalu untuk input menghasilkan ada ID alat dan nomor nota. Nah, di dalam page nota, input nota juga ada nomor nota, tanggal nota, jumlah barang, lama sewa, waktu pengembalian, dan biaya total. Untuk di inputan studio musik ada ID studio, nama studio, alamat studio, dan kode pos. Lalu pada data juga sama seperti tadi, di mana inputan yang kita masukkan di input data tadi akan masuk ke dalam data. Ini adalah tabel menghasilkan, ada tabel nota, dan yang terakhir ada tabel studio musik. Kita contohkan satu kali lagi untuk menginput dari studio musik di sini ya. Misal studio std_0089, nama studionya Karisma Studio. Misal alamat jalan depan UPN. Veteran. Setting. Oke. Kode posnya berapa? 6055562 gini. Nah, setelah kita insert record, maka langsung masuk ke dalam studio musik. Di sini ada Karisma Studio, jalan depan UPN, kode pos 60562. Seperti itu untuk page input data dan tabel data. Lalu yang selanjutnya kita bisa logout di sini karena tadi sudah login. Jadi navigasi menu di sini akan berubah menjadi logout. Nah, misal kita klik logoutnya. Setelah itu muncul terima kasih telah mempercayakan kepada kami. Kita bisa logout saja. Nah, kita langsung kembali ke halaman home yang tadi. Lalu di sebelah navigasi bar yang kanan terdapat help. Di sini berisi tentang pertanyaan yang bisa dilontarkan kepada customer, bisa menghubungi kami melewati kontak person atau media sosial. Di sini ada kontak person kami, Instagram dan Facebook dari Krivan Music Indonesia. Selanjutnya untuk navigasi yang sebelahnya, navigasi menu, ada About. Nah, di page about.php ini ada tulisan Krivan Music merupakan perusahaan penyedia layanan jasa penyewaan alat musik yang mempunyai kantor pusat di Jalan Soekarno-Hatta, Gresik. Krivan Music telah bekerja sama dengan banyak studio musik yang ada di Indonesia dan memudahkan Anda dalam proses penyewaan alat musik. Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari web sistem informasi penyewaan alat musik yang telah kami buat. Selanjutnya kita akan membahas sedikit bab 5 atau kesimpulan saran yang ada di laporan kita.
Oke, yang selanjutnya pada bab 5 yang telah kami buat ada kesimpulan dan saran, di mana kesimpulannya yang pertama, pada pembuatan web sistem informasi penyewaan alat musik ini terdiri dari 20 tampilan, ada tampilan indeks, home, login, gagal login, sukses login, tampilan help, about, input admin, lalu ada tampilan data admin, input alat musik, data alat musik, input customer, data customer, input menghasilkan, data menghasilkan, tampilan input nota dan tampilan data nota, tampilan input studio musik dan tampilan data studio musik, serta tampilan logout. Nah, setiap tampilan tersebut dibuat secara basic menggunakan tabel dan diberi warna, gambar, serta tulisan, lalu ditautkan pada halaman-halaman yang lainnya dengan menggunakan fungsi make link pada aplikasi Dreamweaver. Yang kedua, proses penautan database ke dalam website dapat dilakukan pada aplikasi Dreamweaver dengan melalui website dengan klik insert, lalu data object, lalu insert record, kemudian record insertion from wizard. Sedangkan untuk proses penautan database berupa menampilkan data tabel dapat dilakukan dengan cara klik insert, lalu data object, lalu dynamic data, kemudian dynamic table. Lalu kesimpulan yang terakhir, Dreamweaver mempunyai kelebihan yakni kemampuannya membuat halaman web yang terlihat konsisten, kemudahan, dan efisiensi dalam penggunaan. Memiliki kemampuan memperlihatkan 3 proses yang berbeda yaitu code view, design view, dan speed view. Lalu yang terakhir dapat di-custom serta mudah untuk mengupload melalui FTP. Sedangkan untuk kekurangannya adalah harga software yang cukup mahal. Lalu pada saran untuk laporan modul 3 ini, sebaiknya pada modul diberikan penjelasan secara rinci untuk memunculkan panel-panel pada Dreamweaver seperti panel properties untuk mewarnai background tabel, karena beda versi Dreamweaver-nya akan beda tampilannya. Lalu yang kedua, sebaiknya laboratorium menyediakan sesi tanya jawab pada live streaming YouTube sehingga komunikasi menjadi lebih interaktif. Yang ketiga, sebaiknya laboratorium menyediakan aplikasi baik Exam maupun Dreamweaver yang kompatibel dengan semua device. Saran yang terakhir, sebaiknya laboratorium menentukan versi Dreamweaver yang harus dipakai, karena jika memakai Dreamweaver versi yang lebih baru, tampilan klasik akan hilang. Oke, sekian presentasi dari kelompok 67. Bila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.